Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi kedua bab 3 yang akan membahas materi common size analysis. Common size analysis merupakan salah satu metode analisis laporan keuangan dengan cara vertikal. Analisis vertikal sudah kita bahas di bab 1, yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal ini merupakan metode analisis statis. Yang kita gunakan di sini analisis common size, yaitu analisis common size akan membandingkan per item atau komponen dari setiap komponen laba rugi maupun neraca yang dibandingkan dengan total aktifannya jika itu neraca, dan jika itu laporan laba rugi akan dibandingkan dengan total penjualannya. Jadi di sini nanti tujuan common size analysis yaitu untuk memperoleh gambaran tentang perubahan dalam masing-masing pos dari tahun ke tahun dalam hubungannya dengan total aktiva atau total penjualannya, serta memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode atau untuk mencari tren dari laporan keuangan tersebut. Nah, di sini proporsi suatu pos dari suatu laporan keuangan tentunya kita akan bandingkan dari dua waktu yang berbeda, karena hakikatnya tadi statis untuk satu periode, maka kita perlu untuk membandingkan dengan beberapa periode, baik itu sebelumnya ataupun sesudahnya ya. Jadi tentunya ini memerlukan data keuangan historis, yaitu laporan keuangan sebelumnya. Dua waktu yang berbeda ya. Pos yang dibandingkan tentunya pos yang sama, semisal di situ pos untuk beban pada laporan laba rugi, tentu kita akan membandingkan pos beban di tahun yang berbeda atau tahun sebelumnya. Hal ini bisa dari satu perusahaan yang sama dari dua periode yang berbeda, atau dua perusahaan atau lebih yang sejenis gitu ya, atau dalam artian di sini itu rata-rata industrinya. Kemudian di sini disajikan dalam bentuk persentase ya, jadi dalam bentuk persentase dari tiap-tiap pos terhadap total aktifanya maupun terhadap total jika laba rugi terhadap total penjualannya. Manfaatnya di sini kita dapat mencari seberapa tingkat dari kinerja perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan sejenis, atau dari dua periode yang berbeda dari satu perusahaan gitu ya. Intinya untuk membandingkan. Jadi langkah-langkahnya bisa dilihat di buku teori analisis laporan keuangan. 1. Nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dengan 100%. Jadi asumsinya nanti itu pada neraca itu kan ada total aktiva ya. Jadi neraca itu total aktiva sama dengan total utang plus kewajiban. Kalau di sini fokusnya total aktiva itu asumsinya 100%. Jadi untuk komponen yang lain akan dibandingkan dari total 100% ini. Kemudian kalau laporan laba rugi, kita akan membandingkan tiap itemnya dengan total penjualan. Jadi total penjualannya 100%. Langkah kedua, hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan keuangan dengan cara membagi jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva. Ya, di sini. 3. Dalam analisis ini semua komponen pos dihitung persentasenya dari jumlah totalnya.
Jadi di sini nanti hitungannya per item dibagi dengan total yang diasumsikan 100% tadi ya. Tidak hanya totalnya, tapi nanti juga kita akan hitung subtotalnya. Jadi dalam aktiva itu kan ada aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, lah itu sub-subnya. Jadi tidak hanya totalnya tapi sub-subnya. Berikut rumusnya atau contohnya, saldo piutang dibagi dengan total aktiva kali 100%. Jadi total aktiva itu asum 100%. Jika itu total pasiva, yaitu pasiva itu terdiri dari kewajib utang dan modal atau kewajiban dan modal, maka itu dikali 100% saldo utang dagang. Terus terakhir harga pokok penjualan dibagi penjualan neto. Penjualan ya di sini untuk laporan laba rugi. Jadi harga pokok penjualan dibagi penjualan neto kali apa? 100%. Contoh common size analysis dari metode data analisis ini diambil dari laporan keuangan metode data, ada di lampiran dalam buku ini, dalam buku teori ini bisa dilihat nanti di soft filenya yang sudah diupload di Spada. Jadi harga pokok penjualan dibagi penjualan itu kali 100 seperti ini ya. Nanti rekan-rekan akan diminta menghitung pada buku 2. Habis ini nanti saya akan berikan informasi terkait buku 1 dulu terkait kasusnya. Jadi caranya nanti seperti ini ya rekan-rekan, dalam bentuk persentase sudah dicontohkan dalam buku teori. Ini laporan laba rugi 100% itu di total penjualannya, sedangkan neraca di total aktivanya. Total aktiva dan total pasiva tentunya. Jadi yang dibandingkan itu angka nominal yang ada di masing-masing laporan keuangan per masing-masing totalnya. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk latihan 3 sudah dikerjakan pada sesi yang lalu dan sudah diupload di tugas Sispada. Ya, saya akan melanjutkan video selanjutnya. Oke, selamat disimak video ini, kemudian lanjutkan dengan video setelahnya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, semangat selalu.